Assalamualaikum. Mbak Kunti, Mbak Kunti. Kamu tadi yang nampak di situ. Iya, Main. Bukan tempat kamu di sini kok main-main di sini. mereka nampak di sini dulu. Iya, tapi Karena aku nggak suka kalau rumah ini diramein. kamu nggak suka rumahnya diramenin. Iya, Berarti yang ganggu anaknya atau yang buat anak kadesa kamu juga? saya yang ngajak mainan. Kamu Saya. yang ngajak mainan. Kayaknya suka di situ terus itu anaknya. Kalau Iya. tempat saya di situ. Tempat kamu di situ. Udah lama berarti di situ. Udah lama. Jadi ya jangan usir saya. Jangan. Jangan usir saya. Loh, Sampun dah. Masya Allah. Loh, monggo mari kita. Ayo, sini santai. Budi mikir bau. Budi mikir sayang. Oh, oke. Aku kok seneni ae. Aku koneng dhuwur dhewe padha ning ngesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, terkhusus subscriber dimanapun berada, semoga semua saudara-saudaraku dimanapun berada, entah yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini, sekarang kita semuanya sedang berada di kota Malang, di Malang nggih. Turen, Sedayu nggih. Nika. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di malam yang berbahagia ini masih bisa bertemu, bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa menjalin silaturahmi, doa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran selawas saking welas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan waktu, umur. Semoga waktu dan umur yang singkat ini bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena semua yang diberikan Allah ini semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Semua yang kita gunakan, yang kita nikmati ini semuanya wis enek sing kesurupan cahar omong rasida aku. Tahan sih. Dibuka, ditutup portalnya. Baca a'udzubillahi minasyaitonir 7 kali tahan nafas. Tutup dulu portalnya. Semua yang diberikan Allah kepada kita ini semuanya akan ada pertanggungjawabannya, entah itu umur, semua yang kita gunakan saat ini, mata, telinga, hidung, kaki, semuanya ini akan ada pertanggungjawabannya dari Allah. Dimulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tangan ini kita gunakan untuk apa, telinga ini kita dengarkan untuk mendengarkan apa, mata ini untuk melihat apa, semuanya ini nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan yang sementara ini, padahal nanti ini semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Yang terpenting, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Ini adalah wujud syukur yang sebenar-benarnya. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi bersyukur yang sebenarnya ialah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Ketika kita diberikan mata, ya kita gunakan mata ini untuk melihat sesuatu hal yang diridai oleh Allah. Ketika kita punya telinga, diberikan telinga, ya kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang diridai oleh Allah. Ketika kita diberikan mulut, ya kita gunakan mulut ini untuk berbicara, jangan sampai menyakiti hati orang lain, berbicara yang baik-baik, karena mulut ini pun juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika kita punya telinga, ya kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang baik, karena ketika mendengarkan yang baik ini nanti
pahalanya akan sama dengan yang berkata baik, akan menjadi satu kesatuan. Dan yang paling penting ialah kita bersyukur dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ini adalah wujud syukur yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita sudah diberikan kenikmatan lalu kita lupa kepada yang memberi nikmat itu sendiri. Karena setiap apa yang kita berikan ini kalau kita syukuri, insya Allah hidup ini akan bahagia. Ketika kita makan, bisa jadi makanan yang kita makan saat ini adalah makanan yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin makan seperti yang kita makan. Makanan yang kita makan saat ini bisa jadi adalah makanan yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin makan seperti yang kita makan saat ini. Bisa jadi makanan yang kita makan saat ini adalah makanan yang diharapkan oleh orang yang ingin makan seperti kita, entah itu fakir miskin ataupun anak yatim. Ketika kita bisa berbicara seperti ini, bisa ngomong dengan lancar seperti ini wajib kita syukuri. Karena bisa jadi bicaranya kita saat ini adalah berbicaranya orang yang sangat ingin berbicara seperti kita, yang nggak bisa ngomong karena bisu, karena stroke. Orang ini kalau kita pernah nggak bersyukur ketika bisa ngomong dengan lancar seperti ini, suatu nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang nggak bisa ngomong seperti kita karena stroke, ngomongnya merot-merot. Bahkan duduk kita yang seperti ini nih, ini bisa jadi adalah duduknya orang yang pengen duduk seperti kita saat ini karena kena penyakit wasir. Orang kalau kena penyakit ambeien itu Masya Allah, pengen duduk seperti kita sambil nonton YouTube gini, ini aja nggak bisa. Kenapa? Karena kalau duduk ini rasanya kayak ditujus pakai linggis pantatnya gitu loh. Ya kita yang bisa duduk enak kayak gini, pernah enggak kita bersyukur kepada Allah? Enggak gitu. Makanya kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, padahal ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi adalah nikmat Allah. Tapi kita lebih banyak ingatnya sama Allah atau lebih banyak lupanya sama Allah? Banyak lupanya. Ingatnya paling waktu sholat toh. Waktu sholat itu pun terkadang lupa kepada Allah. Sholatnya kemana, mikirnya kemana. Kita nyebut Allahu Akbar, pikirannya mikirin mobil, mikirin angsuran motor, mikirin yang lainnya. Jadi Masya Allah sekali. Jadi untuk semua saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena semua yang diperintah Allah sejatinya itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, dan semua yang dilarang Allah itu adalah hal yang buruk untuk diri kita. Semua yang diperintah Allah itu untuk kebaikan diri kita sendiri, dan semua yang dilarang Allah itu adalah hal yang buruk untuk diri kita. Oleh sebab itu ketika kita melakukan yang diperintah Allah itu untuk diri kita, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Kenapa Allah harus melarang dan memerintah? Karena Allah mempunyai sifat Rahman, sifat Rahim, sayang terhadap hambanya, sayang terhadap yang diciptakan begitu. Sama seperti halnya ketika polisi menyuruh kita untuk memakai helm begitu. Sejatinya kita pakai helm atau tidak itu nggak ada ruginya untuk diri kita. Cuman kalau kita pakai helm, ketika kita jatuh biar kepala kita tidak pecah begitu. Lalu kenapa polisi harus menyuruh kita memakai helm? Karena polisi sayang terhadap kita gitu. Pemerintah sayang terhadap kita sehingga kita disuruh untuk memakai helm begitu. Jadi apapun yang kita lakukan sejatinya itu adalah hal yang baik untuk diri kita sendiri. Termasuk ketika Allah menyuruh kita sholat, menyuruh kita zakat, itu adalah hal yang baik untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Jadi ketika kita melakukan yang diperintah Allah itu adalah hal yang baik untuk diri kita sendiri. Dan ketika Allah melarang kita untuk melakukan suatu hal yang buruk, sejatinya hal yang buruk itu memang yang tidak baik untuk diri kita. Contoh ketika kita dilarang minum, dilarang mencuri, dilarang berjudi, dilarang berzina, dilarang membunuh dan lain sebagainya, semuanya itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan kalau kita lakukan itu sebenarnya menjalimi diri kita sendiri. Karena ini waktunya sudah malam, dan ini nanti kita masih mau live lagi yang kedua di mana nanti insyaallah. Temu nih Bah. Masih di daerah Malang juga. Ya. Nanti insyaallah setelah ini kita live lagi kalau Allah masih mengizinkan dan kita masih diberikan umur. Setelah ini nanti kita live. Ya, yang penting kita jalani saja karena hidup ini memang tinggal menjalani alur cerita yang sudah ditentukan oleh Allah. Hidup ini seperti wayang yang semuanya sudah diatur oleh dalang. Yang penting ketika menjalani alur cerita ini dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan sebenar-benarnya, tidak nyeleweng.
orang gersulo terima ing pandem, insyaallah hidup ini akan terasa nikmat nggih. Diberikan kesengsaraan ya bersabar, diberikan kesenangan ya bersyukur. Karena memang hidup ini adalah ujian. Setiap orang hidup itu pasti ada ujiannya. Jadi sampai ndak usah bingung kalau hidup ini diuji. Karena kita memang manusia ya. Kalau penuh dengan wijan namanya undi-undi. Intinya kalau kita diuji namanya manusia hidup itu ya diuji, dinikmati. Setiap orang hidup itu pasti menerima ujian. Yang kaya ya akan diuji dengan kekayaan. Yang punya anak ya akan diuji dengan anaknya. Yang miskin ya akan diuji dengan kemiskinan. Semua orang itu akan menerima ujian. Sawang sinawang hidup itu. Saya itu berkali-kali diundang di tempat orang kaya. Apa orang jadi orang kaya itu enak? Enggak. Jadi orang kaya juga enggak enak. Jadi orang kaya itu ada yang sampai kepalanya itu botak rontok, nggak bisa tidur, sampai minum obat kalau tidur itu apa ya enak nggak enak gitu loh. Jadi kita itu ngelihat sesuatu itu kayaknya enak, iya padahal nggak enak. Sama ngelihat orang terkenal itu kayaknya enak, iya nggak enak. Orang terkenal itu malah semuanya dikoreksi, belum lagi dimusuhi, belum lagi ditantang, belum lagi dihina. Ya nggak enak kalau nggak dinikmati. Orang punya anak, iya nggak enak kalau nggak disyukuri. Ngeliat anak rewel sakit nggak enak. Tapi kalau dinikmati ya enak gitu. Karena apa? Karena yaitu tadi setiap hal yang diberikan Allah itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita. Kita punya anak ya dinikmati, karena bisa jadi anak yang kita miliki ini adalah anak yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin punya anak. Kita punya kerjaan ya kerjaan ini dinikmati, karena bisa jadi kerjaan yang kita kerjakan saja adalah pekerjaan yang diharapkan oleh banyak orang yang nganggur, yang pengen punya kerja seperti kita. Punya istri ya dinikmati. Karena banyak orang yang belum punya jodoh ya bingung cari jodoh. Pokoknya intinya hidup itu dinikmati, disyukuri, terima ing pandem itu nikmat. Enak orang jadi orang muslim itu. Dikasih kesusahan ya bersabar, diberikan kesenangan ya bersyukur. Terima ing pandem. Intinya gitu nggih. Ini langsung saja untuk kita membuka rahasia-rahasia atau meminta petunjuklah kepada Allah, karena kita tidak tahu maka kita meminta kepada yang maha tahu supaya kita diberitahu sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam rumah ini, kenapa sih keluarga ini ada yang sakit. Jadi intinya kita meminta petunjuk kepada Allah dengan cara doa-doa yang sebenarnya sudah banyak sekali di pesantren-pesantren itu, cara-cara khusus supaya diri kita diberitahu dan meminta petunjuk kepada Allah hal-hal yang kita tidak tahu. Nah ini yang perlu untuk dipelajari begitu. Jadi ketika hidup kini berjalan dengan sesuai sifat-sifat ketuhanan, maka hidup kita ini akan dituntun oleh Tuhan. Ketika hidup ini berjalan dengan sifat-sifat Allah, paham dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ada berapa Pak Lurah? Salah satunya sifat Allah Rahman Rahim. Sifat Allah itu sayang. Jadi kalau kita sayang kepada tetangga, sayang kepada istri, sayang kepada orang tua, itu termasuk sifat menjalankan sifat-sifat Allah. Itu insya Allah hidup kita juga akan dituntun oleh Allah. Oleh sebab itu yang penting kita berdoa. Nah, kalau di Pondok Sidogiri itu ada beberapa cara khusus untuk kita bisa berjalan sesuai dengan perintah Allah. Salah satunya dengan puasa pendem, pasang rawat. Itu yang kalau di tempat pondok kita itu 5 tahun begitu, dengan membaca asma Allah, asma basmalah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu nanti dikaji tentang titik ba dan lain sebagainya. Supaya apa? Intinya kita berjalan sesuai dengan apa yang diperintah Allah, menjalankan sifat-sifat Allah dan menjadi manusia, benar-benar menjadi khalifah, menjadi manusia yang sempurna. Itu yang harus dijalankan. Yang sempurna itu yang bagaimana? Nah itu yang perlu untuk dilakukan, dijabarkan. Tapi kalau dijabarkan itu nanti nggak jadi pembersihan ya, jadinya ngomong aja. Monggo Bu sini Bu. Assalamualaikum. Bapak Pak Fiki. Monggo sini Pak Fiki, ibunya. Monggo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu namanya siapa Ibu? Iya, Vicky Gus. Mbak Vicky. Iya. Insyaallah. Nggih. Niki ceritanya niki kula niki saged sowan mriki panjenengan aturi silaturahmi teng mriki niki ada apa ngoten? Panjenengan sing jenengan raos niku napa? Ya, apa ya? Akhir-akhir ini itu adik Aska itu perilakunya berbeda kayak daripada sebelumnya.
jadi apa yang biasanya walaupun kalau anak kecil melelet itu kan sudah wajar ya, tapi meleletnya ini kok jadi yang super aktif, terus dibilangin ini nggak bisa dibujuk kok nggak bisa. Saya merasakan sih mulai yang hari Lebaran itu. Terus makin ke sini kok sukanya itu yang tadinya nggak senang mainan pasir atau apa, nggak suka yang mainan jijik-jijik gitu, jadi suka main jijik-jijik. Terus kalau waktunya mandi, kalau sudah main pasir dibujuk gitu nggak bisa, sampai nangis kejer. Sukanya mainan pasir di situ Gus, sama air di selang gitu. Kebetulan kan rumah ayah kan di utara ini ya, kita gandeng rumahnya. Jadi kan ayah itu punya selang gitu, jadi minta selalu harus di selang air itu, terus dibuat mainan di situ. Nggak bosen-bosen ya, wis ndodok di situ sampai diajak mandi itu susah sekali. Terus biasanya itu nggak pernah kemandil sama ayahnya sendiri itu. Terus sejak itulah bilang apa, panggil terus opi gitu, sampai ayahnya itu pernah nggak bisa kerja terus cuti gitu. Sempet kapan hari itu pas habis libur Lebaran mau masuk kerja, pas saya mau masuk kerja itu didatangi kelabang gitu di dalam rumah saya. Kecil kelabangnya 2 kali. Yang pertama itu lupa saya tanggalnya kapan, yang kedua itu datang di tanggal 19 Mei ini. Tapi sebelumnya tanggal 5 itu mama pernah malam-malam kan, saya kalau kerja kan shift ya Gus ya. Mama itu habis nguru-nguru adik Aska ditaruh di rumah sini, terus masih mainan YouTube kan. Mama itu sukanya lihat YouTube-nya Gus gitu. Alhamdulillah. Subscribe apa belum? Saya promosi. Dari pertama ada kontennya Gus itu mama itu selalu ngikutin. Tiap pagi, siang, sore itu mama selalu ngikutin. Sampai kalau saya masuk siang, saya yang ngasuh adik Aska di sini gini WA, anaknya wis turu apa durung? Sudah, aku buka lawang buri lapo mah, delok niki Gus iki lho apik iki anaknya delok gitu. Terus ya sudah, saya biarin aja, saya nganggapnya kan itu hiburannya mama gitu. Lah pas tanggal 5 Mei pas bulan puasa itu habis nguru-nguru adik Aska ditaruh di sini, mama itu kok dirambati kelabang ya Gus ya. Terus mama kan nggak tahu hewan apa itu, digini-gini kan di rambutnya, ternyata yang jatuh kelabang agak gede seginian gitu. Terus tak suruh masukin di botol. Terus 2 hari kemudian itunya mati, terus dibuang sama suami saya. Pokoknya sering sih dengar suara kayak jedar kayak gitu kan. Suara itu meledak gitu, kayak di atap gitu loh. Soalnya kan ayah dulu juga pernah sakit pas tahun 2014-2015 itu. Ya sakit nggak jelas gitu. Alhamdulillah tapi sudah nemu obatnya. Nah ini kan adik Aska, anak saya yang kejadian kayak gini, jadi takutnya trauma sama yang sudah-sudah. Terus kemarin juga sempat udah cari di sekitar sini tapi belum cocok di adik Aska. Jadi kita sekeluarga memantapkan hati buat sowan ke Gus itu kemarin. Kita berangkat jam 3:15 dari sini Gus. Iya. Gitu. Ini di perumahan apa namanya ya? Ini di perumahan Pindad, Geraha Cakra 4. Wow. Iya, ini balai RW-nya. Oh siap. Kayak khusus apa namanya, perumahan tentara ya? dulunya Iya. Siap. Jadi intinya kita meminta petunjuk kepada Allah. Kalau memang rumah ini kurang baik ya menjadi baik, kalau sudah baik tentunya menjadi lebih baik lagi kan gitu nggih. Ya karena kita ini hanya bisa berdoa, ya tentunya kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai ketika tidak tahu lalu sok tahu, atau apalagi sampai mengada-ngada, itu ada sesuatu hal yang dosa besar kan begitu. Karena apa? Biasanya seseorang itu kalau datangnya ke dokter ya dikatakan sakit emah kan ya, kita kalau ke dukun nanti dibilangnya disantet kan begitu. Okay. Tetapi sebenarnya penyakit itu juga bukan cuma karena disantet ataupun karena penyakit
emah kan begitu. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami, ada yang penyakit karena ain, ada yang penyakit karena ketempelan, dan juga ada yang penyakit karena sihir kan begitu. Insya Allah yang penting kita nanti berdoa dulu kepada Allah supaya nanti dihilangkan. Ini sebenarnya di sebelah sana, ini saya belum ke sana. Sebenarnya di sana itu ada apa ya, sebuah pusaka begitu. Ini bisa didohirkan sekarang, itu diambil juga bisa sebenarnya. Atau sampai ambil dulu, nanti saya dohirkan dari sini sampai ambil di sana. Itu ada pusaka. Nah, pusaka itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang buruk, Ibu. Dan tidak perlu repot-repot untuk memisahkan dengan anak begitu, karena ini sebenarnya kalau dipisahkan ya tinggal dihilangkan saja begitu. Dan kalau masalah nakalnya anak, ya itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada anak itu saja. Yo, anaknya cek pengen dekat gitu, lagi rewel ya dinikmati aja, nggih, nggak usah repot-repot. Yang penting kalau memang ada hal yang tidak buruk ya semoga dihilangkan. Ini saya hilangkan dulu mungkin yang di sana, nanti saya dohirkan. Nanti setelah itu baru kita kita ruqyah. Nanti setelah kita ruqyah kita pagari gitu, nggih. Itu yang paling penting insya Allah, karena ada beberapa hal. Coba tangannya Ibu. Namanya Ibu siapa? Vicky. Nama ibu kandungnya? Atik Sumarti. Sumarti, nggih. Nanti pas saya asmai gitu sampai sebut nama orang tuanya panjenengan. Setelah itu nanti baca Al-Fatihah ya. Ya. Di sebelah sana yang panjenengan bilang tadi kok ada yang aneh, itu memang ada yang aneh. Wallahi saya tidak tahu kalau di sana itu yang sampean bilang apa? Ada yang aneh-aneh itu di sana juga saya tidak tahu. Tetapi memang ya ada begitu. Jadi saya tahu kalau sampean bilang di sana ada yang tidak beres, pasir-pasir atau apa itu. Ternyata ya memang di sana ada sesuatu. Nanti sampean ambil, terus nanti sampean bawa ke sini ya. Ya. Ketika mengambil ini tidak usah banyak mikir, tidak usah terlalu banyak mikir, tidak usah terlalu takut, santai saja. Yang penting dihilangkan itu saja, nggih. Yang penting dihilangkan dan tidak mengganggu, nanti dipindahkan gitu saja biar tidak di situ. Jangan nggak usah mikir ini dari siapa, kenapa gitu. Intinya ya tidak tempatnya di situ, kita itu kan saja. Jangan, nggak usah terlalu banyak mikir, karena nggak semua yang kita tahu harus kita beritahukan. Kalau kita beritahukan sampai tambah mikir lagi, nanti tambah lagi penyakit mikir. Ini di belakang pintu itu seperti ada sosok wanita gitu, rambutnya panjang ke depan begitu. Nah itu kalau didohirkan nanti bisa berbentuk barang jisim, karena memang tidak ada jisimnya, tidak ada bentuk materialnya, kita bentukkan ke dalam barang yang, jadi benda ini ditaruh di makam. Nah ketika ditaruh di makam, setelah itu disawabkan. Nah sawabnya itulah untuk menjadi medianya, itu barangnya itu yang dari makam itu diambil, ditempatkanlah di situ gitu. Nah itu yang harus dihilangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kerasukan dulu. Nanti kalau saya kerasukan di sini, nanti dikira saya pengalihan. Jadi kita doakan dulu, nanti setelah itu kita mediatorkan. Ini namanya takdil, ya takdil. Sebenarnya bisa saya doakan di sini, tapi jadi pikiran lagi nanti. Atau didoakan di sana juga bisa. Tapi lebih bagusnya ya sampai ambil sendiri sajalah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya nanti dirasakan nggih. Kalau umpamanya dia ingin berjalan, narik, umpamanya narik di belakang pintu sana, itu ya diikuti saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah
Jatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salamun qaulam min rabbir rahim, wamtajal yauma ayyuhal mujrimun. Ingsun tajal ning cat kang maha suci, cat kang maha ngendika kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Dadi sak cipta ingsun la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya ahlamaka wa syadati wujud ya ahlamaka wa syadati. Sama rasakan di tangan apa? Kayak getar. Nggak usah takut, santai mawon, santai saja dinikmati. Ya ahlamaka wa syadati wujud ya ahlamaka wa wujud. Ambil teman, berangkat. Begitu. Di belakang pintu nak apa? Dalam rumah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa ke saya? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mbak Kunti, Mbak Kunti. Kamu tadi yang nampak di situ. Iya. Main. Bukan tempat kamu di sini kok main-main di sini. Mereka nampak di sini dulu. Iya, tapi Karena aku nggak suka kalau rumah ini diramein. kamu nggak suka rumahnya diramenin. Iya. Berarti yang ganggu anaknya atau yang buat anak kadesa kamu juga. Saya yang ngajak mainan. Kamu Saya. yang ngajak mainan. Kayaknya suka di situ terus itu anaknya. Kalau tempat saya di situ. Tempat kamu di situ. Udah lama berarti di situ. Udah lama. Jadi ya jangan usir saya. Jangan Usir saya. sampai ganggu orang usir. Apa lah. Ini rumahnya orang bukan rumah kamu. Itu rumah saya juga. Karena kan saya duluan yang menempatin.
Karena saya duluan yang menempatinya rumah saya. Walaupun kamu dulu yang menempatin di sini, tapi kan kamu sebenarnya enggak tempatnya di sini. Terus gimana? Ya tapi pindah ke kuburan kono. Gak mau. Enggak mau. Kono di. Halo sayang, ini sayang. Sayang, sini aja lah. Jagonya nih. Pindah ke kuburan sana. Aku mau ke rumah teman. Aku mau ke rumahku. Lah ya rumahmu kuburan sana. Gak mau. Enggak mau. Enggak pindahkan di sana. Gak mau, aku maunya di sini. Kamu di sini ganggu anaknya ibu kok. Gak adiknya ibunya itu kok anaknya Pak. Akunya senang, dia juga senang mainannya. Senang apa? Dia nangis terus gara-gara kamu. Kata siapa? Kata siapa? Kalau dia nangis terus itu katamu dia senang terus. Kalau dia tuh nangis kamu senang. Kamu anggap senang itu. Iya nah. Kadang Dia nangis takut. aku juga yang diemin dia. Dia rewel, nggak mau mandi kamu. Ya suruh jangan mandi. Emang masih waktunya masih pagi kok, belum waktunya mandi, jadi ya gak mau lah. Itu waktu pagi apa? Oh, waktunya sudah. Pagi itu. Lu mandinya kapan? Malam. Malam loh kamu. Enak aja kalau ngomong. Apa gak tahu mandi kamu ini? Mau kemana kamu? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Sana lah. Sana lah. Mau balik ke rumah kamu itu? Udah dibilangin, pindahkan aja, jangan. Aku gak mau mindahin. Aduh. Tapi jangan gitu loh, nendang orang. Aku mau yang di sini. Pindahin tempat yang kamu enak. Gak mau. Nggak mau. Lihat dulu tuh tempatnya nanti. Gak mau aku. Karena tempat kamu kan bukan di sini, kuburan sono. Terus apa maksudnya orang kono tadi narik saya? Orang gondrong mana kok? Tadi ada yang menarik saya. Ya kan pengen tahu kamu itu kenapa kok tinggal di sini? Aku itu udah lama di sini, udah tinggal di sini. Ya udah lihat Kamu tinggal di sini gak kurang kok. apa? Nggak apa-apa lah. Aku juga mau mainan. Mainan, tapi kan kalau mainan jangan ganggu orang. Ya, kamu orang ini ya diomonginnya. Yang ngeyel itu kamu dipindahin kok. Aku gak mau dipindahin. Pindahin di tempat kamu di asalnya kamu. Gak mau. Kenapa? Pindahin tempat kamu yang asalnya. Ya. Gak mau aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kalian selalu paksa aku pergi dari sini? Ya, kalau kamu nggak ganggu anak kecil, nggak saya paksa. Kalau kamu ganggu anak kecil dan Orang tuanya juga gak marah, aku mainan sama dia. kan orang tuanya nggak tahu, sedih malahan. Ngeyel itu tambahan. Biarin itu. Yang ngeyel kalian kamu juga toh. ngeyel. Pindah ya. Gak mau. Nggak tak Panggil orang gondrong tadi ngapain narik saya? Kalau saya nggak nakal di sini. tak pindahin sama pacar kamu nanti. Gak mau. Saya Pak. Sik to. Tak dono nang tempate nang pacarmu kono lho. Aku nggak mau. Pindahin aku dari sini lah. Aku nggak mau. Iki lho ini. Lihat tempat kamu. Nah, di sini kan pacar kamu di sini. Mau kemana? Di sini lihat kok. Bawel ini. Kalau masih bawel aduh. Kalau masih bawel tak paksa lo ya. Biarin. Nggak mau. Biarin di tempatnya nih kan nggak mau. Paksa lo kalau bawa bawel. Nggak ada yang bisa maksa saya. Kok nggak ada itu lo. Biarin. Aku sekarang lagi tidur kan, besok kan bisa mainan lagi mas. Uyah garam. Uyah garam. Media.
Tolong disiapkan itu ya, 12 kom dikasih air. Kasih air. Ya, 12 kom dikasih air. Terus kom dikasih air. Enggak nyala tadi. Anu. Ini copot. Mas. Apa tadi yang didapatkan mbaknya tadi apa? Kalau Wah, karami masya Allah kayak. Oh, iya. Mana HP? HP saya. Pinjam HP-nya Pak Lurah. ternyata solo. Monggo komentarnya dibaca. Trenggalek hadir, Gus. Iya, Waalaikumsalam Trenggalek. Jakarta hadir, Samarinda Selamat hadir. malam Jakarta. Terus Tangerang, Malaysia, Banyuwangi hadir, Taiwan hadir, Ponorogo hadir, Ponggok hadir, Tegal, Ciamis, kami Banyumas, Depok, Pajak hadir, Bantul, Trigi, Lampung, Lampungnya mana? Selamat malam, Lampung. Singapura, Jerman Timur hadir, Gus. Iya. Garut, Cakung, Kucing, Banten, Cepu, Brebes, Tasikmalaya, Jombang, Palembang, Tuban, Malaysia hadir, Malaysia, Tasikmalaya, Ibu, Cilacap hadir, Brunei. iya. Ini masih ada beberapa hal yang ya, ini kan ada yang dari luar, ada juga yang di dalam yang menimbulkan masalah. Bisa minta bawa ke sini. Mbuh apa? Pusaka kayak apa kayak. Surabaya, Tulungagung, Trenggalek, Kota Pati, Jember, Bandung. Oke, saya aja yang baca. Ini Cara baca begini sayang. Dari Brebes hadir Pak Ustadz dan krunya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Dari Umine Ayu Putri Cianjur hadir. Selamat malam Cianjur. Dari Nurul Huda. Assalamualaikum Mas Nurul Huda. Dari Pandeglang hadir. Monggo. Nggih. Kamar ramainya dari sana ngadepnya sini. Ini terus pada waktu bapaknya itu sakit dulu, Dan setelah sembuh dulu bapaknya itu dikasih- sakit. Terus sampai dikasih ini iya, setelah sembuh sama dikasih dukun. ini, iya. Siap. Punya anak saya terus bapaknya itu Ya. Ibu tahu enggak apa yang ada di dalam sini? nggak tahu, Enggak tahu. makanya saya tanyakan. Pagaran yang paling kuat itu sabar dan sholat, Ibu. Bukan pusaka-pusaka, bukan. Makanya hati-hati. Ini yang ditempatkan di sini. Ini adalah makhluk dari Sirul Amar. Makhluk Sirul Amar ini, setiap bangsa jin itu sebenarnya sifatnya temperamental. Jadi ini hampir sama seperti anjing gitu loh, Bu. Lah maksud saya anjing itu begini, kalau dia diberi makan, ya dia sedikit banyaknya mungkin
akan melindungi, memberikan tanda-tanda begitu. Tapi kalau sampai nggak diberikan makan, nanti memakan tuannya sendiri. Itu yang menjadi bahayanya. Dan seperti ini ya, ini mohon maaf, ini bukan buatan empu, bukan. Ini tuh, ini buatan apa ya, buatan pasar gitu loh, di pasar-pasar begitu, bukan buatan dari empu, itu bukan. Jadi saya mematahkan ini juga bukan berarti menghina apa namanya, empu-empu atau warisan leluhur, ini bukan. Ini cuman itu saja. Saya tahu ini. Sengak hidung saya. Hati-hati ya megang sesuatu ibu. Jadi nanti jadi barang ikatan dengan bangsa jin. Yang jadi pageran kita itu ya sebenarnya sabar. Yang kedua sholat. Sabar dan sholat itu pageran yang paling kuat. Selain itu hanya sarana sababiyah saja. Sarana sababiyah itu ya hanya sarana saja, dan itu kalau kita tidak tahu jeluntrungannya nanti malah bahaya. Itu yang paling penting. Ibu ini juga, tapi nanti aja dibahasnya. Tapi urusan internet dalam soalnya, nanti kalau didengarkan di YouTube nggak bagus. Yang penting ya nanti saya minta keluarganya diruqyah dulu. Bah, ini beliau keluarganya yang ada di dalam sini dikumpulkan di sana, duduk selonjor, terus diruqyah dulu. Nanti setelah diruqyah orangnya, terus rumahnya, setelah rumahnya diajani 4 penjuru, nanti sambil dikomati, setelah itu nanti dipagari dengan cara diajani di 4 penjuru rumah, sambil menunggu beliau di ruqyah. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Dari Tulungagung selalu hadir Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tulungagung. Matur suwun. Dari DNB Tasikmalaya hadir Gus. Alhamdulillah. Selamat malam Tasikmalaya. Dari Ahmad Al-Fakir. Assalamualaikum Kang Ahmad Al-Fakir. Dari Kusnandar Dadan. Assalamualaikum Kusnandar Dadan. Assalamualaikum Cianjur hadir Gus. Waalaikumsalam. Cianjur selamat malam. Bojonegoro hadir. Selamat malam Bojonegoro. Lampung Selatan dekat sama Ustadz Nasihin Badarudin aja siap. Sumber hadir Robi Saputra. Malang Sumawe hadir Gus. Dari Fatur Rahman. Boyolali hadir Gus. Nadia Harnarto. Kudus hadir Gus. Dari Agus Rianto. Ampun griya kula Gus. Bu Risma. Nggih. Bu Risma pundi? Kula teng Malang niki. Hargoles hadir Gus. Ruli Andini. Setiap kali ikut nyimak tapi belum pernah dikasih pin. Lia. Iya, komentarnya di komentar nanti ya, udah selesai ya. Nanti sekulok paringi pin nggih. Samarinda hadir Gus. Selamat malam Samarinda dari Deto aja. Banjarnegara Wanayasa hadir. Selamat malam Banjarnegara dari Ana Nurela. Madiun hadir Gus. Selamat malam Madiun dari Ambarindra Official. Bulakan hadir. Selamat malam Bulakan dari Ardin Ardika. Assalamualaikum Gus. Banyuwangi Malaysia selalu hadir insyaallah. Faridah Ari. Ngawi hadir Gus. Selamat malam Ngawi. Brebes hadir. Selamat malam Brebes. Alhamdulillah semangat Gus. Samsudin berdakwah terus basmi kemusyrikan untuk umat Palangkaraya hadir Gus. Allahu Akbar. Dari Elita hadir Sukabumi. Dari Gendra Gustaf. Mojokerto hadir Putra Rehan.
Madura Sumenep hadir Gus, selamat malam. Madura Sumenep mau sowan kapan bisa Gus? Setiap hari bisa nggih. Dari Bang Adi Official. Lombok hadir Gus, selamat malam Lombok. Malang Kota, selamat malam Malang Kota. Teh Horor. Lumajang Jatim, selamat malam. Lumajang Jatim Nobar dari Arif Rajar Jailani. Komplek KPAD Cibubur hadir. Selamat malam dari Komplek KPAD Cibubur. Tulungagung hadir, selamat malam Tulungagung. Banjarnegara Wanayasa hadir, selamat malam Banjarnegara Wanayasa. Bram Jakarta, selamat malam Bram Jakarta. Gerobokan, selamat malam Gerobokan. Balikpapan hadir Gus. Aziz Yusuf. Kudus hadir. Ardi Ardian Cianjur hadir. Kiki Susilo Kertosono hadir. Cimahi, selamat malam Cimahi. Banjar, selamat malam Banjar. Indramayu selalu hadir Gus. Alhamdulillah, selamat malam semua saudara-saudaraku. Ini dari Indramayu, selamat malam Indramayu. Tegal hadir Gus, selamat malam Tegal. Kaltara Kaltim hadir, selamat malam Kaltara Kaltim hadir. Sragen, selamat malam Sragen. Blitar Dawan Kota hadir Gus, selamat malam Blitar. Balikpapan hadir, selamat malam Balikpapan. Mama Nidia hadir dari Kalimantan Timur hadir, alhamdulillah. Lampung Tengah hadir nyimak Gus, alhamdulillah. Subang hadir. Kota Padang Sidimpuan hadir, saya pendatang baru, alhamdulillah. Dari Kota Padang Sidimpuan, dari Najwa Maryati TNC. Mu'ilham Mutakin Nasrullah Malang Sukun. Hongkong hadir Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Hongkong. Gorontalo hadir, selamat malam Gorontalo. Magetan hadir, selamat malam Magetan. Assalamualaikum Gus Samsudin. Brunei hadir, selamat malam Brunei Darussalam. Hongkong hadir. Selangor Malaysia, selamat malam Selangor Malaysia. Munjungan Gus hadir, alhamdulillah barakallah. Sabah Malaysia hadir, selamat malam Malaysia Sabah. Madura Sumenep hadir Gus. Mau sowan kapan bisa Gus? Monggo setiap waktu bisa. Muridnya Kediri hadir Gus, dari Asman Official. Assalamualaikum Kak sama Asman Official. Di Padepokan nggak ada guru dan murid nggih, nggak ada santri, nggak ada kiai. Di Padepokan sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus Udin, guruku. Salam dari Malaysia hadir. Semoga sehat dan dirahmati selalu. Sami santri-santri juga amin. Dari Arepa panjenengan guruku lho nggih. Saya muridnya panjenengan. Putu dari Bali hadir, selamat malam Bali, malam Bali. Lampung Perengsewu hadir, selamat malam Lampung. Banyumas wujud, alhamdulillah, selamat malam Banyumas. Assalamualaikum, saya dari Pati Gus. Bagaimana cara menghadapi mertua yang suka ngatur-ngatur, galak? Belum mendapat hidayah, suka merdukun. Mertua itu sama seperti orang tua, nggih, wajib untuk kita hormati, wajib untuk kita takdimi. Dan walaupun seperti apapun orang tua itu seperti Al-Quran yang sepuh begitu. Jadi wajib untuk kita hormati ya. Kita doakan gitu nggih. Yang penting didoakan, dinikmati, insyaallah semuanya ada barokahnya ya. Oke, sementing dihormati. Tidak boleh kasar. Serang Banten hadir Gus, selamat malam Serang Banten. Gus minta doanya, besok saya mau jualan buka warung bakung nggih. Untuk Kang Iwan Rudiawan, semoga tokonya diberikan kelancaran, kemudahan, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Cikampek hadir Gus, selamat malam Cikampek. Assalamualaikum Haji Barang Banyumas hadir terus, alhamdulillah Gus. Enak nembe ngopi, hehehe, masya Allah. Nggih, alhamdulillah, dinikmati, disyukuri nggih. Kediri hadir Gus, selamat malam Kediri, alhamdulillah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Gus, minta doanya besok. Oh iya siap, sudah tadi. Ciledug hadir, alhamdulillah. Putra dari Bali hadir Gus, selamat malam. Bali Malaysia, alhamdulillah, selamat malam Malaysia. Jakarta Cipulir hadir Gus, dari Sony Marsono, selamat malam Jakarta. Situbondo hadir, selamat malam Situbondo. Karanganyar Colomadu hadir, alhamdulillah. Surabaya hadir Gus, alhamdulillah. Selamat malam Surabaya. Assalamualaikum Yogyakarta hadir Gus. Semoga keluarga kita dijauhkan dari segala kejahatan manusia dan jin, amin ya rabbal alamin. Gus minta doanya, siap. Assalamualaikum, saya dari mana ini, bendera mana ini Kang? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicak Trawulan Mojokerto hadir Gus, selamat malam Trawulan.
Alhamdulillah saya dulu agak lama di Trawulan di makamnya Syekh Jumatil Kubro. Assalamualaikum Gus, semoga sehat selalu. Saya sangat ingin silaturahmi ke tempat Gus, tapi apa daya nggak punya ongkos. Semoga diberangkatkan, amin ya rabbal alamin. Walaupun belum bisa bertemu secara dohir, insya Allah secara batin sudah tersambung. Doa doa saling mendoakan. Assalamualaikum Hongkong Dolopo Madiun hadir Gus, semoga selalu dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Dari Supatmi Ai. Assalamualaikum, saya dari Pati Gus. Oke ya sudah tadi ya. Assalamualaikum Gus, Malang Kelakah hadir, selamat malam Malang. Tegal hadir, selamat malam Tegal. Dari Kerawang Jawa Barat Gus hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, saya dari Pati, selamat malam Pati. Dempet Demak, assalamualaikum Dempet Demak. Surabaya hadir, assalamualaikum Jogja hadir Gus, semoga Allah selalu melindungi antum, amin ya rabbal alamin. Malang hadir Gus, alhamdulillah. Subang Parung hadir, selamat malam Subang. Jember hadir, selamat malam Jember. Saya tanya sholat taubat gimana niatnya Kang? Please jawab Kang. Ya niat sholat taubat ya. Sapa kami Gus, kapan main ke Balikpapan Gus? Insya Allah mohon doanya insya Allah. Untuk saudara kita yang berada di Kalimantan di Balikpapan, dari Siti Az-Zahra Suprihilo. Assalamualaikum Mbak Siti Az-Zahra. Assalamualaikum Ustadz Hafid Lia dari Malaysia hadir, saya senantiasa doa supaya saya dapat berjumpa dengan Pak Ustadz, amin. Insyaallah doa ya. Assalamualaikum Yazid Malaysia hadir, alhamdulillah. Brebes hadir, selamat malam Brebes. Assalamualaikum Gusudin guruku, salam dari Malaysia, siap. Tidak ada guru murid ya Kang ya, saling mendoakan. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang melihat tayangan ini. Semoga semua saudaraku yang melihat tayangan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Insyaallah kita setiap hari live di GSJ khusus untuk pengijazahan keilmuan ya. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran. Selawat saking ulasi Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita nanti masih live pembersihan juga. Mohon doanya semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam. Jangan lupa kalau yang mau tidur sholat malam dulu. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.